ini banyak sekali kemajuan teknologi, termasuk di bidang kesehatan. Pernah gak sih teman-teman merasa kesulitan untuk memeriksa kesehatan atau misalnya ingin pergi ke dokter, tapi malas untuk keluar rumah? Nah, dengan adanya aplikasi kesehatan ini, diharapkan dapat memudahkan teman-teman untuk jaga kesehatan dan memantau kesehatan teman-teman. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial tentang penggunaan aplikasi kesehatan, mulai dari cara mendownload, registrasi, sampai menggunakan fitur-fiturnya. Jadi pastikan ditonton sampai selesai ya. Yang pertama yaitu ada Dailyo. Dailyo ini adalah aplikasi berupa buku harian untuk mencatat suasana hati kita, kemudian aktivitas yang sudah kita lakukan, dan bahkan kita bisa menambahkan catatan-catatan pada aplikasi tersebut. Nantinya data-data tersebut akan dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk kalender ataupun statistik, sehingga kita dapat melihat pola suasana hati kita dari hari ke hari. Untuk manfaatnya sendiri, Dailyo ini dapat meningkatkan kesadaran diri kita tentang suasana hati dan kebiasaan kita. Kemudian Dailyo ini juga dapat mengidentifikasi penyebab dari suasana hati kita yang positif dan negatif. Kemudian Dailyo juga dapat mengidentifikasi kesehatan mental kita dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan mental secara langsung aja ke tutorial cara penggunanya. Kita download terlebih dahulu aplikasi Dailyo di App Store ataupun Google Play Store. Kemudian kita buka aplikasi Dailyo dan di sini ada pemilihan bahasa terlebih dahulu. Kemudian ada persetujuan untuk kebijakan privasi. Kemudian kita lanjut untuk memilih warna, kemudian tema dari aplikasi. Setelah selesai, klik berikutnya, kemudian kita pilih apa saja aktivitas yang akan dipantau. Di sini banyak yang dapat kita pantau seperti emosi, tidur, kesehatan, hobi, makanan, sosial, dan lainnya. Di sini saya memilih tidur, kesehatan, makanan, aku yang lebih baik, dan produktivitas. Selanjutnya kita memilih pengingat. Dan selanjutnya kita isi mood kita hari ini. Ada keren, baik, biasa, buruk, ataupun sangat buruk. Kemudian dilanjut, kita isi aktivitas yang telah kita lakukan, misalnya tidur, kesehatan, makanan, dan lainnya. Dan kita juga bisa menambahkan catatan-catatan, kemudian foto, hingga rekaman suara. Setelah itu, klik simpan. Nah, di bagian entry, karena kita tadi sudah mengisi, sudah ada hasilnya. Kemudian bagian statistik, di sini terdapat statistik dari kegiatan-kegiatan yang telah kita isi. Namun karena ini baru pertama kali mengisi, jadi belum terlihat untuk statistiknya. Nah, untuk fitur tambahan ini kita bisa menambahkan hari-hari penting, kemudian target baru, ataupun hari ini, hari sebelumnya, ataupun hari-hari lainnya. Nah, untuk fitur kalender ini sama seperti kalender sebelumnya, namun ini diisi mood yang telah kita isi tiap harinya. Nah, untuk bagian fitur lebih ini, kita dapat melihat profil kita, kemudian target, laporan mingguan. Kemudian kita juga bisa mengubah tema mood atau warna ataupun template yang telah kita pilih dari awal. Kemudian di sini juga ada menjelaskan tentang aplikasi Dailyo ini. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi Better Me. Aplikasi ini adalah salah satu aplikasi kesehatan dan kebugaran yang dirancang untuk membantu penggunanya mencapai tujuan kesehatan melalui rencana-rencana yang dikhususkan sesuai dengan data yang telah diisi. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan gaya hidup sehat secara menyeluruh, mencakup aspek fisik dan juga mental. Kelebihan aplikasi ini yang pertama yaitu program latihan dan rencana makannya itu dikhususkan, jadi setiap individu itu berbeda, dan untuk penggunaannya mudah. Nah, terus yang terakhir yaitu program yang diberikan itu beragam, mulai dari latihan tidak hanya apa yang direkomendasikan, namun juga ada beberapa pilihan lainnya. Kemudian kekurangan aplikasi ini mungkin karena harus
harus berlangganan, jadi beberapa fitur harus berlangganan atau berbayar. Kemudian untuk akurasi datanya juga tidak semuanya mendukung, jadi bervariasi pada perangkat tertentu. Kita download aplikasi Bitterme, kemudian kita buka. Dan di sini kita harus memasukkan akun apabila sudah memiliki akun, namun bisa juga dilanjutkan sebagai tamu. Kemudian kita berikan izin untuk kebijakan privacy. Dan di sini akan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai jenis kelamin, tujuan utama mengikuti program, kemudian nama, tanggal lahir, dan banyak lagi. Kita perlu mengisi ini terlebih dahulu agar menentukan rencana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah kuesioner terisi semua, nanti akan dihasilkan rencana kebugaran beserta targetnya. Setelah itu kita akan lanjut ke fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Bitterme ini. Di bagian rencana kita ada kuis, puasa, memberikan pelatihan, pelacak air, pelacak jalan, dan juga pelacak siklus menstruasi. Untuk puasa di sini kita rekomendasikan puasa sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada rencana yang direkomendasikan untuk pemula, kemudian paling populer, akan banyak lagi rencana-rencana yang direkomendasikan. Setelah kita pilih, kita boleh klik memulai puasa. Kemudian untuk bagian latihan di sini ada beberapa latihan yang direkomendasikan sesuai dengan apa yang kita isi dari kuesioner. Namun selain itu juga kan rekomendasi latihan-latihan lainnya dan ikuti alurnya. Klik aja apa yang akan kita mulai untuk latihan. Kemudian untuk pelacak air kita bisa klik minum sesuai dengan angka yang telah ditentukan. Kita klik setiap kali kita selesai minum. Kemudian untuk jalan kita harus mengizinkan terlebih dahulu akses aktivitas misi, kita izinkan. Kemudian nanti akan ada target-target untuk langkah setiap harian. Bahkan kita juga bisa menentukan target langkah harian kita. Dan kemudian ada lacak siklus menstruasi. Di sini kita harus mengisi terlebih dahulu periode menstruasi dan siklus serta awal dari menstruasi terakhir kita. Setelah diisi nanti akan ada latihan-latihan pola makan atau gaya hidup yang dianjurkan. Kemudian di sini ada fitur latihan seperti latihan di fitur yang pertama. Kemudian untuk fitur makanan di sini terdapat beberapa rekomendasi makanan dari hari pertama hingga hari-hari berikutnya. Bahkan di sini dilampirkan juga kalori, protein, lemak, dan karbonnya, serta untuk bahan dan cara memasaknya. Nah, untuk fitur lainnya di sini ada profil, kemudian statistik dari progresan dari hari ke hari yang telah kita lakukan. Aplikasi selanjutnya yaitu Denyut Jantung. Seperti namanya, aplikasi ini dirancang untuk mengukur dan memantau detak jantung penggunanya. Aplikasi ini memanfaatkan sensor pada ponsel pintar atau perangkat wearable untuk mendeteksi perubahan aliran detak jantung per menit. Kelebihan aplikasi ini untuk penggunanya karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Aplikasi ini juga dapat memantau kesehatan pribadi hingga memudahkan pengguna untuk memantau detak jantung yang dapat membantu mereka mengidentifikasi masalah kesehatan mereka. Kemudian aplikasi ini juga terdapat motivasi untuk selalu tetap bugar sehingga pengguna dapat berolahraga secara teratur dan mencapai tujuan kebugaran mereka. Untuk kekurangannya mungkin di sini akurasinya terbatas karena pengukuran detak jantung ini menggunakan aplikasi yang tergantung sesuai sensornya. Nah, aplikasi ini juga sangat tergantung pada teknologi karena harus memanfaatkan perangkat seluler atau wearable. Kekurangan terakhir mungkin terlalu banyak iklan. Kita unduh aplikasi Denyut Jantung di Google Play Store, kemudian kita buka dan berikan izin penggunaan aplikasi untuk mengakses kamera atau sensor. Lalu kita akan diarahkan untuk memilih bahasa yang akan digunakan. Kemudian kita akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan denyut jantung menggunakan sensor kamera pada handphone kita. Dan kita lakukan pengecekan denyut jantung dengan sensor kamera.
Selain itu, kita juga bisa catat hasil dari tekanan darah kita. Untuk tekanan darah dan gula darah ini kita cek secara langsung, namun datanya saja yang dicatat pada aplikasi. Kita juga bisa memilih untuk waktu pengingat melakukan tekanan darah lanjut. Setelah itu kita akan diarahkan ke beranda. Di sini lihat hasil pemeriksaan dan data-data yang telah kita masukkan, seperti tekanan darah, gula darah, berat badan, dan juga ada tambahan vita Dr. Aya. Kemudian selanjutnya fitur pelacak. Di sini kita dapat melacak berat badan, detak jantung, tekanan darah, ataupun gula darah kita. Namun di sini karena baru pertama kali memasukkan data, jadi belum dapat kita lihat statistiknya. Kemudian untuk fitur info, di sini ada artikel kesehatan, seperti dari artikel tentang penyakit, gaya hidup, kemudian tentang jantung dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada cara agar tidur lebih baik dengan mendengarkan musik. Di sini ada beberapa musik yang bisa didengarkan. Kemudian ada juga resep-resep makanan yang direkomendasikan. Kemudian untuk fitur terakhir yaitu ada fitur saya. Di sini terdiri dari pengaturan seperti istilah, seperti pengaturan umum, pengingat, kemudian bahasa. Dan juga ada lainnya yaitu kita dapat berbagi dengan teman, kemudian memasukkan serta kebijakan privasi. Nah, aplikasi selanjutnya yaitu Halodoc. Teman-teman sudah mengetahui semuanya ya, bahwa Halodoc ini adalah aplikasi kesehatan digital yang layanan kesehatan secara daring. Tujuan untuk memudahkannya dalam mengakses layanan kesehatan kualitas tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Dengan aplikasi Halodoc ini, yang pertama kemudahan akses, sehingga masyarakat atau pengguna yang berada di daerah terpencil dan jauh ke fasilitas kesehatan ini sangat membantu untuk mereka dalam mengetahui kesehatan mereka. Kemudian efisiensi waktu, karena digunakan secara daring, guna dapat menghemat waktu untuk memeriksakan kesehatan tanpa harus pergi ke fasilitas kesehatan dan mengantri. Kemudian ini diberikan kenyamanan karena dapat mengakses aplikasi ini di mana saja dan kapan saja. Kemudian untuk informasi kesehatannya juga terpercaya. Ini informasi disediakan informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya dari sumber yang kredibel sekali, sumber-sumber dan referensi yang disediakan. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu keterbatasan pemeriksaan fisik, karena ini sifatnya daring, jadi untuk melakukan pemeriksaan fisik ini tidak dapat dilakukan secara langsung dan ketergantungan sama seperti aplikasi sebelumnya. Aplikasi ini juga ketergantungan pada teknologi, karena dalam penggunaannya ini memerlukan perangkat seluler dan juga internet. Kita download aplikasi Halodoc di Google Play Store. Kemudian kita buka aplikasi, kita masuk dan melakukan registrasi. Ikuti petunjuk untuk menyelesaikan proses registrasi. Karena di sini sudah terhubung dengan aplikasi Halodoc, jadi kita bisa langsung masuk ke tampilan beranda. Di bagian beranda, kita dapat melihat file, kemudian layanan yang diberikan. Kemudian ada promo-promo menarik dan serta produk direkomendasikan. Ada banyak sekali artikel-artikel tentang kesehatan. Misalnya di sini kita pilih artikel tentang kapan kita harus minum air putih. Dan beberapa fitur yang telah kita pilih untuk meningkatkan kesehatan kita. Misalnya di sini ada fitur siklus menstruasi. Kita ikuti instruksinya, kemudian nanti akan dihasilkan berapa hari lagi kita akan menstruasi, kemudian kapan kita dalam masa subur, serta perawatan, nutrisi, vitamin, dan hal-hal yang kita butuhkan selama menstruasi. Kita juga bisa memeriksa apakah berat badan kita ideal atau tidak dengan fitur
bisa memeriksakan kesehatan mental kita. Kemudian kita juga bisa berkonsultasi secara langsung dengan dokter, dan juga ada artikel-artikel tentang mengelola stres dan tentang kesehatan mental. Untuk bagian pesan di sini belum ada pesan karena ini juga merupakan pertama kali membuat akun. Kemudian untuk pengaturan di sini ada pusat bantuan, bahasa, alamat, kemudian metode pembayaran, asuransi, pengaturan akun, serta metode pembayaran untuk berlangganan. Untuk layanan pada fitur Belanda merupakan layanan favorit yang dipilih. Kita bisa mengubahnya dengan memilih beberapa layanan seperti layanan utama, layanan khusus, layanan kebutuhan lainnya. Aplikasi kesehatan terakhir adalah aplikasi MyHealth. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna tahu dan mengelola kesehatan mereka. Fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi ini sangat bervariasi tergantung pada pengembangan pada platformnya sendiri. Kelebihan aplikasi MyHealth yang utama yaitu kemudahan akses, seperti aplikasi sebelumnya. Mengakses aplikasi ini kapan saja dan dimana saja. Kemudian pemantauan kesehatan pribadi, dapat melacak data kesehatan mereka secara mandiri dan mengidentifikasi potensi masalah kesehatan mereka seperti gaya hidup sehat. Pada aplikasi ini fitur untuk melacak dan mengingatkan kita untuk selalu hidup sehat, beraktivitas, dan makan makanan yang segar. Setiap hari kita dapat memotivasi menjalani gaya hidup yang sehat. Kemudian pengelolaan datanya terpusat. Jadi aplikasi ini mengintegrasikan data dari berbagai perangkat dan berbagai sumber, sehingga pengguna dapat memiliki catatan kesehatan mereka yang lengkap. Untuk dalam hal data, akurasi datanya pada seluler pengguna. Jadi tidak semua data dapat dihasilkan secara akurat. Kemudian seperti aplikasi sebelumnya, aplikasi ini juga tergantung pada teknologi karena penggunaannya menggunakan perangkat seluler dan koneksi internet. Kemudian aplikasi karena banyak data yang dikumpulkan dari pengguna, maka keamanan dan privasi data harus diperhatikan. Kita download aplikasi MyHealth di Play Store. Buka aplikasi MyHealth, kemudian kita masuk. Jika belum punya akun, kita bisa buat akun terlebih dahulu. Berikan izin untuk penggunaan aplikasi, kemudian lengkap profil, nama, tanggal lahir. Setelah selesai, kita akan berada dalam tampilan Belanda. Di sini ada fitur kesehatan, tempat pelacakan langkah kaki, kemudian kalori, detak jantung, olahraga yang kita lakukan, berat badan, pola tidur, serta oksigen dalam darah. Kemudian untuk fitur olahraga di sini terdapat beberapa olahraga yang direkomendasikan seperti berjalan kaki, lompat tali, sepak bola, bersepeda di luar lapangan, mendaki gunung, dan lain sebagainya. Kita bisa klik olahraga yang akan kita lakukan, kemudian melakukan olahraga tersebut. Kemudian di sini ada perangkat cerdas. Kemudian untuk fitur terakhir yaitu fitur saya. Di sini terdapat profil, notifikasi, dan tentang aplikasi. Aplikasi kesehatan memang banyak
yang dapat menjaga data privasi kita, serta jangan mengandalkan sepenuhnya kepada aplikasi kesehatan untuk diagnosis atau pengobatan. Pergi ke layanan kesehatan atau konsultasi dengan tenaga medis